Hari ini kita akan belajar tentang hakikat penciptaan manusia. Yang pertama adalah surat Al-Mu'min ayat 12-14. Yang kedua surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 30-32. Yang keempat surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kelima hadis riwayat Imam Muslim tentang hakikat penciptaan manusia. Dan yang keenam perilaku orang yang memahami penciptaan manusia. Selanjutnya adalah KI 3 dan KI 4. KI 3 adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI 4 yaitu keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar menganalisis surat Al-Mu'min ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ, dan surat Al-Baqarah ayat 30-32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia dan jin, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia, dan hadis riwayat Al-Bukhari tentang hak Allah dari manusia. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab 1 tentang penciptaan manusia. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari surat Al-Mu'min ayat 12-14. Jadi kalian nanti bisa membaca surat Al-Mu'min ayat 12-14. Selanjutnya ada surat An-Nahl ayat 78. Kalian juga nanti bisa membaca dengan fasih, dengan tepat, sesuai dengan makhorijul huruf dan sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Begitupun surat Al-Baqarah ayat 30-32 dan surat Az-Zariyat ayat 56. Kalian bisa melafadzkan, bisa membaca dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Kalian juga harus bisa membaca hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat surat Al-Mu'min ayat 12-14, surat An-Nahl ayat 78, dan surat Al-Baqarah ayat 30-32, serta surat Az-Zariyat ayat 56, dan hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Jadi kalian juga harus bisa menyebutkan makna-makna mufradat per kata, per lafaz dari surat-surat tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis kandungan surat
Al-Mu'min ayat 12 sampai 14, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 dan surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Jadi kalian nanti bisa menganalisis kandungan makna atau maksud dari surat-surat tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 yang lafalnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang terjemah kosakata atau kalimat mufradat surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Yang pertama adalah walaqad, yang artinya dan sungguh. Khalaqna, kami telah menciptakan. Kami di sini siapa? Kami adalah Allah. Jadi Allah telah menciptakan al-insana, manusia, min sulalatin, dari saripati, min tin, dari tanah. Jadi Allah telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Summa, kemudian ja'alnahu, kami menjadikannya nutfatan, air mani. Jadi dari saripati kemudian kita menjadikannya air mani. Fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh. Jadi setelah jadi mani kemudian dilekatkan, ditaruh di dalam tempat yang kokoh. Tempat kokoh itu yang seperti apa? Jadi yang dimaksud dalam tempat yang kokoh adalah rahim. Rahim dari seorang wanita. Selanjutnya alaqatan, yang berarti sesuatu yang melekat. Mudghatan, artinya adalah segumpal daging. Idoman, artinya adalah tulang. Fakasauna, kemudian kami bungkus. Lahman, berarti daging. Ansha'nahu, kami menjadikannya. Khalqan akhara, makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu, yang berarti Allah Maha Suci atau Maha Suci Allah. Ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati, tanah, kemudian dijadikan mani. Setelah itu ditaruh, dilekatkan dalam rahim. Setelah itu dijadikan segumpal daging. Setelah itu dikasih tulang dan dibungkus daging, sehingga terciptalah manusia yang cantik, yang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar
proses penciptaan manusia. Dimulai dari gambar yang pertama, itu adalah kondisi sperma yang banyak sekali, dan di sini harus ada kerjasama antara orang tua, antara ibu dan ayah. Kemudian gambar kedua itu adalah sperma. Jadi sperma yang begitu banyak sekali yang bisa menembus rahim sel ovum itu hanya ada satu. Kemudian yang ketiga, setelah proses pembuahan itu dihasilkanlah embrio. Nomor 4, kemudian terus berkembang, yang tadi semula adalah sekumpulan darah seperti itu, kemudian jadi segumpal daging, kemudian berbentuk di nomor 5 dan nomor 6 itu sudah ada anggotanya, dan nomor 7 sudah menjadi bayi seutuhnya. Selanjutnya adalah video tentang penciptaan manusia. Silakan dicermati. Kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri seorang manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan manusia, bahwa Dia telah menciptakannya dan mengadakannya ke alam wujud ini. Padahal sebelumnya Dia bukanlah merupakan sesuatu yang disebut-sebut karena terlalu hina dan sangat lemah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, "Ya Rob, sekarang baru sperma. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging." Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, "Apakah laki-laki atau wanita? Celaka atau bahagia? Bagaimana dengan rizki dan ajalnya?" Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya tentang Mafatihul Ghaib, ada 7 tahapan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Yang pertama,
Allah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah yang disebut juga sulatin. Yang kedua, dari saripati tanah atau sulatin, Allah jadikan setetes air mani yang menyatu dengan ovum atau nutfatan. Yang ketiga, setelah 40 hari dari fase nutfatan, Allah menjadikan segumpal darah atau alaqatan. Yang keempat, pada hari ke-80, Allah jadikan segumpal darah atau alaqatan menjadi segumpal daging atau mudghatan. Pada fase ini, Allah menjadikannya ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Yang kelima, kemudian pada hari ke-120 atau memasuki usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang belulang atau idhaman. Kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging yang disebut fase idhama lahma. Pada fase ini Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memberi 4 kata, rizki, amal, ajal, dan bahagia juga sengsara. Yang terakhir, kemudian Allah menjadikan dalam bentuk yang lain, yang disebut juga fase khalqan akhar. Para ulama berbeda pendapat dalam maksud kalimat bentuk yang lain. Di antaranya, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah, maksud dari bentuk yang lain yaitu ditiupkannya ruh. Menurut Qatadah, yaitu tumbuhnya anggota badan dan rambut. Menurut Al-Hasan, ditentukannya jenis kelamin. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi ini. Manusia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang bukan apa-apa dan sangat lemah, sehingga kita sudah seharusnya mengemban tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah dan menjadi khalifahnya. Selain itu, ayat ini menjadi penjelasan bahwa sebelum adanya ilmu kedokteran, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Bukti konkret bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Antara ayah dan ibu. Selanjutnya, pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, pada ayat 13, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki tersebut dengan sel sperma dan air mani
kaum perempuan disebut dengan sel ovum atau sel telur. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi rahim dari seorang perempuan. Selanjutnya, pada ayat 14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu, yaitu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu 40 hari lagi, dari alaqah tersebut akan berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Jadi dari air mani kemudian diubah menjadi segumpal darah. Setelah itu diubah lagi menjadi segumpal daging. Itu prosesnya adalah 40 hari. Setiap 40 hari terjadi perubahan bentuk. Lalu 40 hari kemudian dari segumpal daging akan berubah menjadi demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang surat Al-Mu'min ayat 12-14 tentang hakikat penciptaan manusia. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita yang kedua, yaitu tentang surat An-Nahl ayat 78. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.